Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar ada yang merequest permainannya MVL versus Topalov di babak kelima di turnamen Norway Chess Blitz 2022. Dan setelah saya cek kawan, game ini cukup menarik untuk kita ulas. Langsung saja kita ke atas papan. Saya tak perlu lagi menunjukkan posisi kedua pemain di akhir klasemen. Langsung saja ke permainan. Topalov pegang hitam dan MVL pegang putih. Mengawali dengan pion E4, permainan pion raja, pion C5, Sicilia defense. Kuda F3, pion D6. Di sini pion D4 menantang permainan Sicilia terbuka, diladeni, dipukul balik. Selanjutnya kuda F6, kuda C3 mempertahankan pion pusat dan kuda C6. Langkah-langkahnya atau urut-urutannya kawan dalam ensiklopedia catur bahwa permainan ini adalah Sicilia terbuka variasi klasikal. Gajah C4 Sosin attack, Menteri B6 anti Sosin sebetulnya ini kawan, dan di sini kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya rokado oleh MVL, pion G6 berencana Fianchetto gajah gelapnya. Pion B3 juga berencana Fianchetto gajah gelap di petak B2 untuk mengimbangi gajah Fianchetto hitam nanti di petak G7, gajah G7, gajah B2. Di sini Topalov rokade pendek dan menteri ke E1. Adapun menteri ke petak E2 juga tak ada masalah juga kawan di posisi ini tadi untuk berkoneksi juga dengan gajah, mempertahankan posisi pion agar kudanya ini juga tidak menjaga pionnya agar bebas bergerak nanti. Menteri mundur ke petak C7 untuk menghindari serangan kuda kawan dan dibalas dengan pion F4 lanjut MVL. Coba kita mundur kawan. Pada posisi ini seperti yang kalian lihat, lajur D ini sudah semi terbuka dan secara prinsipal kawan menggeser beteng A bergeser ke D1 merupakan langkah yang juga cukup bagus untuk mensegerakan mengisi lajur yang sudah semi terbuka atau terbuka penuh. Tapi MVL memilih langkah agresif dengan pion F4 dan langsung diserang dengan pion D5 menantang pertukaran pion pusat. Pada posisi ini ada jalur yang menarik juga kawan bagi hitam atau bagi kedua pemain, yaitu hitam mencoba membuat langkah pengorbanan sementara ambil pion E4 dengan kuda sekaligus untuk membuka diagonal gelap bagi gajahnya, dan jika di sini kuda pukul kuda ya gajah bisa mendapatkan gajah. Atau pada posisi ini jika diambil dengan menteri kawan, selanjutnya pion D5 bisa dimainkan menggarpu kedua perwira ini gajah dan menteri. Mungkin menteri akan mundur ke peta F3 dan di sini bisa dilanjut dengan langkah gajah melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo agar gajahnya segera aktif di pusat. Raja bergeser, barulah sekarang pion D pukul gajah C4 dan di sini bisa dilanjut kuda manuver ke D5 untuk membuat tantangan pertukaran perwira kawan. Kalau gajah ini pukul gajah putih terlebih dahulu, menterinya bisa tewas, jadi pion akan pukul kuda terlebih dahulu, putih mendapatkan gajah, gajah hitam juga bisa melanjutkan pengembangan. Inilah jalur-jalur yang bisa terjadi kawan jika pada posisi seperti ini, tapi permainan masih cukup seimbang walaupun engine menyatakan hitam sedikit lebih baik 0,5 sampai 0,6 poin evaluasinya kawan. Itulah yang bisa terjadi jika posisi seperti ini hitam memilih untuk ambil pion E4 dengan kuda. Tentu dengan perhitungan yang matang kawan, kalau dalam permainan blitz apapun masih bisa berbeda langkah-langkahnya. Kemungkinan juga bisa melakukan langkah kesalahan, langkah yang berbeda dari saran engine. Oke, pion D5 tadi dimainkan oleh Topalov menantang pertukaran pion, diterima, dipukul balik oleh pion C ancam gajah, gajah mundur ke D3. Gajah berkembang ke A6 membuat langkah pengorbanan sementara kawan, diterima oleh MVL dan menteri B6 skak. Setelah raja bergeser, menteri mendapatkan gajah putih di A6 dan di sini MVL memutuskan ambil pion yang ada di petak E7. Pion ini merupakan termasuk pion racun kawan. Karena kenapa? Ini akan memberikan kesempatan tempo bagi beteng hitam juga keluar. Untuk menyerang menteri, mungkin menteri akan menantang pertukaran di sini karena merasa unggul satu pion, ataupun hitam tadi juga bisa menggeser beteng ke lajur C, kuda ke petak G4 juga bisa dilakukan oleh hitam setelah menteri ini bergerak ambil pion E7 kawan. Tapi di sini Topalov tidak memilih langkah beteng segera bergeser untuk ancam menteri, dia mendorong pionnya ke petak D4.
Ambil pion ini merupakan langkah yang kurang akurat sebetulnya menurut stokis kawan. Stokis pada posisi seperti ini menyarankan segera menggeser betengnya untuk mengisi lajur yang sudah semi terbuka untuk mengawasi pion ini kawan, ataupun juga segera menggeser beteng ke lajur C, ataupun juga kuda ini bergerak untuk segera membuka diagonal gelap. Tapi MVL tadi memilih ambil pion E7 dan Topalov mendorong pion D4 ancam kuda. Kuda tidak dipindah, MVL memilih menteri E2. Langkah terbaik menantang pertukaran menteri. Jika diterima, dipukul balik oleh kuda dan kuda serta gajah akan ancam ambil pion D4 yang di langkah berikutnya akan bisa direbut dan unggul 2 pion. Tantangan pertukaran menteri ditolak, menteri bergeser ke C6 oleh Topalov, kuda B5 persiapan ambil pion ini kawan, dan beteng F bergeser ke E8 ancam menteri ke D3 agar tetap bisa menjaga kuda, dan di langkah berikutnya barulah kuda bisa ambil pion D4. Di sini kuda hitam ke G4. Coba lihat kawan, pergerakan kuda ini harus hati-hati putih pada posisi ini. Jangkauannya seperti ini kawan, mengontrol petak-petak gelap ini, nanti kuda siap manuver ke petak E3, mendukung menteri memberikan ancaman skakmat bisa, mendukung betengnya naik ancam menteri juga bisa, banyak pilihan juga kawan di sini nanti bagi hitam. Kuda ambil pion D4 dan selanjutnya di sini menteri menghindari ancaman kuda ke petak C5. Tidak ke petak terang ini, mungkin nanti didukung dengan kuda melakukan ancaman skakmat karena ancaman semacam ini mudah diantisipasi. Juga tidak bergerak ke petak ini agar lajur D ini tetap nanti bisa diisi oleh betengnya kawan untuk mengepin kuda. Di sini kawan, pion C3 dimainkan untuk memperkuat posisi kudanya, tapi langkah ini kurang bagus kawan. Pada posisi ini langkah terbaik adalah di sini pion H3 bisa dimainkan untuk segera mengusir kuda ini agar segera tidak menempati posisi yang strategis ini kawan. Kalaupun menteri ini bergerak ke petak H5 untuk mengepin pion kawan, maka selanjutnya di sini raja bisa bergeser ke petak G1 ataupun juga memainkan pion C3 sekarang. Atau pada posisi ini jika kuda ini lompat ke petak E3 berbalik ancam beteng, beteng segera naik, ancam kuda berbalik kawan, dan di sini mungkin kuda akan ke F5 menantang pertukaran kuda. Barulah sekarang kalian bisa memainkan pion C3 ataupun juga melakukan pertukaran kuda juga tak ada masalah. Yang kuat adalah pion C3 ataupun beteng ini segera keluar ke petak D1 kawan. Tapi MVL pada posisi ini kawan langsung memainkan pion C3-nya. Dan selanjutnya adalah beteng E3 menyerang menteri, dan di sini menteri mundur ke petak D2. Selanjutnya adalah beteng A bergeser ke E8, bertumpuk kawan, apakah nanti siap mengisi baris kedua setelah nanti gajah pukul kuda terlebih dahulu, bisa jadi kawan. Di sini pion H3 dimainkan dan menteri hitam menuju petak H5. Langkah kesalahan, langkah yang kurang kuat kawan. Dan pada posisi ini ada kesempatan bagus bagi putih kawan karena posisinya sudah unggul 2 pion. Tapi di sini MVL melakukan kesalahan. Kenapa langkah menteri ini merupakan langkah kesalahan kawan? Pada posisi ini kawan, langkah terkuat adalah bisa pukul kuda ini terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh menteri, jika ingin melakukan penawaran pertukaran menteri, ya kalian bisa baru sekarang menggeser menteri ke lajur H kawan. Untuk mempertahankan posisi kuda mengepin pion ini, diikuti beteng melakukan ancaman pada pion skak dan ancaman skakmat tentunya. Tapi pada posisi ini jika gajah ini dipukul balik oleh pion, tetap saja kawan, kalian juga bisa melanjutkan menteri bergeser ke petak terang ini juga bisa, ataupun langsung juga bergerak ke petak H5 juga bisa kawan. Tapi MVL pada posisi seperti ini atau Topalov tadi kawan menggeser menterinya ke petak H5 terlebih dahulu, terburu-buru, dan di sini merupakan langkah atau momen terbaik bagi putih adalah melangkah dengan kuda ke petak F3, langkah defensif kawan untuk menghalangi ancaman beteng terhadap pion H3 dan seterusnya. Tapi MVL melewatkan langkah ini kawan, langkah defensif yang merupakan langkah kemenangan juga. Dia bermain dengan beteng ke E1 menantang pertukaran beteng. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik hitam pada posisi ini kawan yang bisa merusak posisi putih. Karena langkah terbaik tadi harusnya kuda ini ke petak F3. Coba kalkulasi berapa detik kawan. 2-3 langkah berikutnya seperti apa jadinya. Langkah terbaik pertama itu seperti apa? Apakah sudah ketemu?
Topalov melakukan pertukaran gajah gelapnya pukul kuda D4, langkah terbaik kawan, dan dipukul balik menggunakan pion. Kalau menggunakan menteri, ya hampir sama saja kawan, saya tak perlu menunjukkan lagi kalau dengan menteri dipukul balik dengan pion oleh MVL. Selanjutnya beteng pukul pion H3 skak, langkah brilian membuat langkah pengorbanan, dipukul balik oleh pion putih. Jika bergeser kawan, satu langkah maka skak mat, raja tidak bisa lari ke peta ini, di sini ada kuda. Oleh karena itu langkah ini termasuk langkah paksaan juga, dipukul balik oleh pion, menteri ambil balik skak, raja ke G1. Kalau ditutup dengan menteri ya satu langkah skak mat kawan, raja ke G1. Berikutnya pertukaran beteng, lanjut Topalov, beteng pukul beteng. Jika dipukul balik menggunakan menteri, satu langkah skak mat, dipukul balik oleh beteng, barulah sekarang menteri G3 skak. Tidak ditutup dengan menteri kawan. Kalau ditutup dengan menteri, beteng ini akan tewas skak, memaksa menteri ini akan menutup di peta F2. Menteri akan kembali melakukan skak di sini kawan, dan jika ditutup lagi, maka menteri bisa mendapatkan pion yang ada di peta F4. Posisinya sekarang berbalik, hitam unggul satu pion. Masih cukup panjang kawan jika game ini tetap dilanjutkan. Apabila di sini ya putih mencoba memberikan serangan balik, melakukan skak di sini, raja akan ke G7, pion akan didorong dengan open skak dan seterusnya. Masih tetap saja kawan dengan langkah-langkah presisi, putih tidak mempunyai kesempatan menang. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi setelah mendapatkan skak, raja memilih bergeser ke F1, selanjutnya kuda H2 skak. Raja tidak bisa bergerak ke petak-petak ini lagi kawan, karena di sini sudah ada menteri hitam. Kalaupun melangkah ke peta E2, maka kemenangan lebih cepat didapat oleh hitam, menteri F3 skak mat. Oleh karena itu di sini menteri ambil kuda, lanjut MVL. MVL kehilangan menterinya di langkah ke-31. Dengan fleksibilitas menteri kawan sudah tidak bisa berharap lagi melawan menteri menggunakan beteng plus gajah. Gajah mundur ke A1 menghindari ancaman menteri. Di sini menteri ambil pion F4 skak, raja naik ke peta E2. Selanjutnya Topalov mulai mendorong pion sayap rajanya, pion H5, butuh 4 tempo lagi untuk bisa promosi. Raja putih D3 ingin mengawal pionnya promosi, pion H4. Di sini pion D5 dan menteri F3 skak ingin mendapatkan pion, di pick up oleh raja lari ke C4. Sekarang pion G5. Gajah putih E5 untuk mengawal pionnya mungkin, atau mengawasi petak-petak gelap agar pion ini tidak bisa berhasil promosi. Sekarang pion tetap didorong oleh Topalov, pion putih juga didorong oleh MVL. Di sini pion F6 terlebih dahulu ancam gajah, gajah mundur ke peta D4. Dan sekarang menteri bergerak ke C6 skak, ditutup oleh gajah agar tetap menjaga pionnya. Pion H2 sekarang, dan setelah melangkah raja ke peta D4 ini kawan, MVL menyerah di langkah ke-41. Karena di langkah berikutnya kawan, beteng ini juga bisa tewas karena pion ini bisa berhasil promosi. Sampai di sini kita tak perlulah kawan untuk melanjutkan langkah pion ini. Silahkan kalian langkahkan sendiri atau gimana, kalian mau melangkah kemana nanti. Itulah kawan game antara MVL Maxim Lagrave versus Vasilin Topalov, mantan juara dunia kawan. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita nantikan saja kiprah para pemain di Norway Chess dalam permainan klasik nanti malam. Kalau kalian ingin begadang melihat live streamingnya, bisa kalian buka di channelnya Magnus Carlsen ataupun chess24.com kawan. Ataupun kalian mau melihat live gamenya, ada di Lichess, ada di Chessbomb, ataupun ada di chess.com. Di situ gamenya bisa kalian otak-atik, karena live gamenya nanti bisa didukung juga dengan engine. Kalian bisa otak-atik kawan. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.